Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Profesi Kependidikan yang berjudul Lingkup Kerja dan Kinerja Guru sebagai Tenaga Pendidik dengan dosen pengampu Ibu Triyuni Hendrowati. Saya selaku moderator yaitu Hani Alfaidah dan bersama rekan-rekan saya yaitu Fajar Ayu Asmoro, Kurnia Dewi, Nabila Aulia Syifa, dan Zuhdan Arif Rahman. Bab 2. Kajian teoritis. A. Pengertian kinerja guru. Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem pemberian penghargaan yang diterapkan oleh lembaga atau organisasi tempat mereka bekerja. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 tentang melakukan suatu kinerja sesuai dengan perbuatannya. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Pemberian penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja seseorang. Berkaitan erat dengan kinerja guru di dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru perlu memiliki 3 kemampuan dasar agar kinerjanya tercapai sebagai berikut. 1. Kemampuan pribadi, meliputi hal-hal yang bersifat fisik seperti tampang, suara, mata atau pandangan, kesehatan, pakaian, pendengaran, dan hal yang bersifat psikis seperti humor, ramah, intelek, sabar, sopan, rajin, kreatif, kepercayaan diri, optimis, kritis, objektif, dan rasional. 2. Kemampuan sosial, antara lain bersifat terbuka, disiplin, memiliki dedikasi, tanggung jawab, suka menolong, bersifat membangun, tertib, bersifat adil, pemaaf, jujur, demokratis, dan cinta anak didik. 3. Kemampuan profesi sebagaimana dirumuskan oleh P3G yang meliputi 10 kemampuan profesional guru, yaitu menguasai bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahasa pendalaman atau aplikasi bidang studi, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber, menguasai landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai presentasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan mengajar menurut. Kinerja guru adalah persepsi guru terhadap prestasi kerja guru yang berkaitan dengan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa. Kompensasi yang diberikan kepada guru sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja, motivasi kerja, dan hasil kerja. Apabila kompensasi yang diberikan dengan mempertimbangkan standar kehidupan normal dan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan guru, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi semangat kerjanya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas setiap pekerjaan yang dilakukan. Hal ini karena tujuan bekerja guru banyak dipengaruhi oleh terpengaruh atau tidaknya kebutuhan minimal kehidupan dan keguruan dan keluarganya. Dengan demikian, dampaknya adalah meningkatnya perhatian guru secara penuh terhadap profesi dan pekerjaannya. Jika kompensasi yang diberikan semakin besar sehingga kepuasan kerjanya semakin baik. Disinilah letak pentingnya dalam penelitian ini, yaitu kompensasi kerja. Kinerja guru ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut secara sendiri-sendiri maupun secara bersamaan ikut berperan menentukan tercapainya kinerja guru yang maksimal. Dari literatur tentang kinerja guru diketahui secara umum, kinerja guru ditentukan oleh faktor internal, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan diri guru sendiri, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berhubungan dengan keadaan yang berada di luar diri guru. Dari sekian faktor internal yang berkaitan dengan diri guru, terdapat 2 faktor dominan yang menurut penulis ikut menentukan kualitas kinerja guru, yaitu kompensasi kerja dan disiplin kerja. Kinerja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan performance berarti tampil kerja untuk kerja, wujud kerja. Kinerja merupakan hasil perkalian antara motivasi, kemampuan, dan tugas. Dengan motivasi tinggi, kemampuan yang memadai, dan pengaturan tugas yang tepat dan berimplikasi pada terwujudnya kinerja yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, guru merupakan profesi profesional di mana ia dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. Sebagai seorang profesional, maka tugas guru sebagai pendidik
pengajar dan pelatih hendaknya dapat berimbas kepada siswanya. Dalam hal ini, guru hendaknya dapat meningkatkan terus kinerjanya yang merupakan modal bagi menghasilkan pendidikan. Dalam mewujudkan kinerja pegawai yang optimal, seorang pemimpin harus mengetahui motivasi dan kemampuan para pegawainya dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, pemimpin mengelola tugas organisasi sesuai dengan motivasi dan kemampuan masing-masing pegawainya. Penting untuk diperhatikan, motivasi yang tinggi yang didukung dengan kemampuan dan ketepatan dalam melaksanakan tugas belum menjamin tercapainya performa yang tinggi tanpa dibarengi dengan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan keahliannya. Begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang tugasnya. Penempatan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak harus dilakukan. Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya, akan berakibat menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan mereka. Juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka. Rasa kecewa akan menghambat pekerjaan moral kerja guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru antara lain: 1. Faktor personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu guru. 2. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan tim leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada guru. 3. Faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim. 4. Faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh pimpinan sekolah, proses organisasi sekolah, dan kultur kerja dalam organisasi sekolah. Selanjutnya yang B, upaya meningkatkan kinerja guru. Upaya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja guru antara lain: yang pertama, menerima kehadiran guru dengan baik. Yang kedua, memberikan tugas mengajar baru sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dikuasai oleh guru. Yang ketiga, membentuk dan melaksanakan kelompok kinerja guru di bidang studi dan musyawarah guru, bidang studi sejenis, MGMT sebagai wadah bagi guru untuk berdiskusi, merencanakan masalah, dan memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Yang keempat, melakukan supervisi, administrasi, dan akademik terhadap guru baru yang sebagai bahan perbaikan dan menentukan kebijakan. Yang kelima, melakukan pembinaan baik bersifat administratif, akademik, maupun karir guru baru. Yang keenam, memberi kesempatan pada guru baru untuk mengikuti pelatihan yang baik, dilaksanakan di sekolah, kabupaten, provinsi, maupun pada tingkat nasional. Yang ketujuh, memberikan reward atau penghargaan pada guru yang berprestasi dan memberikan hukuman pada guru yang malas dan bermasalah. Yang ke-8, memberi tugas tambahan pada guru baru. Yang ke-9, membentuk ikatan keluarga di sekolah masing-masing dengan pertemuan dilaksanakan di rumah anggota ikatan keluarga. Menilai kinerja guru di sekolah bukan sebuah hal yang sederhana, perlu sebuah komunikasi yang baik di dalam sekolah sendiri untuk membuat sebuah standar penilaian yang baik. Standar penilaian kinerja guru yang baik tidak muncul begitu saja, perlu diupayakan kesepakatan dari pihak yang akan menilai, kepala sekolah, dan guru yang akan dinilai. Dengan demikian, tercapai saling pengertian bahwa proses penilaian guru sama sekali bukan untuk mencari kesalahan tentang semata-mata untuk meningkatkan kinerja guru agar sekolah dapat berjalan lebih baik dalam prakteknya, serta bagaimana agar sekolah dapat membantu guru agar lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran di kelas. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Guru adalah salah satu komponen pendidikan yang memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Guru diharapkan mampu memainkan peran sebagai guru yang ideal. Masyarakat mengharapkan agar guru merupakan sosok yang dapat digugu dan ditiru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru antara lain: 1. Faktor personal atau individu, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayadirian, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap individu guru. Yang kedua, faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan tim leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada guru. Yang ketiga, faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap anggota satu tim, dan kekompakan serta keeratan anggota tim. Yang keempat, faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh
pimpinan sekolah, proses organisasi atau sekolah, dan kultur kerja dalam organisasi atau sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, tetapi permasalahan dalam makalah ini difokuskan pada peran kepemimpinan kepala sekolah, pemberian kompensasi, kedisiplinan guru, dan pengembangan sumber daya guru. 1. Peran kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan top level manajemen di sekolah berperan penting dalam memegang kunci keberhasilan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, kepala sekolah harus kompeten. Secara umum harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, performance, dan etika kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah yang diuraikan sesuai kompetisi profesionalisme, kompetisi wawasan pendidikan dan manajemen, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Kepala sekolah juga harus memiliki jiwa pemimpinan sesuai dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sungtulada Ingmadya Mangun Karsa Tuturi Handayani. Namun tidak demikian dalam kenyataan. Dalam praktek pendidikan sehari-hari, masih banyak kepala sekolah yang melakukan kesalahan dalam menunaikan tugas dan fungsinya. Tugas kepala sekolah sebagai manajer adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berupaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan mengevaluasi kinerja guru. Untuk menyusun kinerja guru, kepala sekolah melibatkan semua unsur personalia sekolah. Dengan diterapkan manajemen sumber daya manusia oleh kepala sekolah atau dalam istilah manajemennya adalah manajer telah direspon oleh tenaga pendidik yang ada. Mereka dengan rasa tanggung jawab atas secara profesional sebagai tenaga pendidik telah melaksanakan tanggung jawab atau tugas yang dibagikan. Apabila dalam melaksanakan kinerja guru mengalami kesulitan, disarankan untuk mencari literatur yang berkaitan dengan MSDM dan mengatasi sendiri kesulitan itu sebelum meminta bantuan kepada kepala sekolah. Kedua, pemberian kompensasi. Berbagai aspek bidang pekerja, baik itu instansi pemerintah maupun swasta, dapat memberikan kepuasan bagi pegawai apabila ada program kompensasi. Dengan adanya kompensasi yang diberikan sesuai dengan haknya akan sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Untuk itu, hendaknya program kompensasi ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, sesuai dengan undang-undang perburuhan atau sesuai dengan peraturan kerja lembaga masing-masing. Dengan adanya kompensasi yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Menurut Street dan Porter, bahwa tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat dengan sistem pemberian kompensasi yang diterapkan oleh lembaga atau organisasi tempat mereka bekerja. Pemberian kompensasi yang tidak tepat berpengaruh terhadap peningkatan kerja seseorang. Ketidaktepatan pemberian kompensasi disebabkan oleh A. Pemberian jenis kompensasi yang kurang menarik. B. Pemberian penghargaan yang kurang tepat tidak membuat para pekerja merasa tertarik untuk mendapatkannya. Akibatnya, para pekerja tidak memiliki keinginan meningkatkan kinerjanya untuk mendapatkan kompensasi tersebut. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi pekerja adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Tujuan pemberian kompensasi balas jasa adalah A. Ikatan kerjasama. B. Kepuasan kerja. C. Pengadaan efektif. D. Motivasi. E. Stabilitas karyawan. F. Disiplin. G. Pengaruh serikat buruh. H. Pengaruh pemerintah. Hasibuan 1997.2 1137.
Selain itu, menurut Soekidjo Notoatmojo, ada beberapa keuntungan dengan diberikannya kompensasi pelengkap, yaitu A. Meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan atau loyalitas para karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. B. Menurunkan jumlah absensi para karyawan dan adanya perputaran kerja. C. Mengurangi pengaruh organisasi karyawan terhadap kegiatan organisasi. D. Meminimalkan biaya-biaya kerja lembur yang berarti mengefektifkan prestasi kerja karyawan. Tohardi 2002.2.418. Ada dua asas penting dalam program pemberian kompensasi supaya balas jasa yang akan diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan itu. Dalam kurung 1 asas adil, dalam kurung 2 asas layak dan wajar. Kompensasi kerja adalah persepsi guru terhadap berbagai bentuk upah atau imbalan yang diperoleh dari hasil kerja yang digambarkan melalui dua komponen, yaitu komponen yang langsung yang meliputi gaji, tunjangan fungsional, tunjangan hari raya, bonus pengabdian, bonus prestasi, dan uang transportasi. 3. Kedisiplinan guru. Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun arti kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan arti kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Hasibuan 1997.2.212. Menurut Davis, disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Dalam kurung Mangkunegara 2000.2.1129. Disiplin pada hakikatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan sesuatu yang telah ditetapkan dan melakukan sesuatu yang mendukung dan melindungi sesuatu yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan disiplin diri, disiplin belajar, dan disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan kemampuan seseorang untuk secara teratur, tekun secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Pada dasarnya, banyak indikator yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi. Di antaranya ialah 1. Tujuan dan kemampuan, 2. Teladan pimpinan, 3. Balas jasa dalam kurung gaji dan kesejahteraan, 4. Keadilan, 5 wasiat, 6 sanksi hukuman, 7 ketegasan, dan 8 hubungan kemanusiaan. Hasibuan dalam kurung 1997.2.213. Disiplin juga merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang paling penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan. Karena tanpa adanya disiplin maka sulit mewujudkan tujuan yang maksimal. Dalam kurung Sedar Mayati 221.210. Peraturan organisasi dan norma sosial. Namun tetap pengawasan terhadap pelaksanaan disiplin tersebut perlu dilakukan. Disiplin kerja adalah persepsi guru terhadap sikap pribadi guru dalam hal ketertiban dan ketentuan diri yang dimiliki oleh guru dalam bekerja di sekolah tanpa pelanggaran-pelanggaran yang merugikan dirinya, orang lain, atau lingkungannya. Berdasarkan uraian di atas, maka disiplin kerja yang perlu diperhatikan adalah A. Disiplin terhadap tugas kedinasan yang meliputi menaati peraturan kerja, menyiapkan kelengkapan mengajar, dan melaksanakan tugas-tugas pokok. B. Disiplin terhadap waktu yang meliputi menepati waktu tugas, memanfaatkan waktu dengan baik, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. C. Disiplin terhadap suasana kerja yang meliputi memanfaatkan lingkungan sekolah, menjalin hubungan yang baik, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Disiplin di dalam melayani masyarakat yang meliputi melayani peserta didik, melayani orang tua, siswa, dan melayani masyarakat sekitar.
E. Disiplin terhadap sikap dan tingkah laku yang meliputi memperhatikan sikap, memperhatikan tingkah laku, dan memperhatikan harga diri. 4. Pengembangan sumber daya guru (SDM). Upaya meningkatkan pendidikan membutuhkan waktu yang panjang, serangkaian proses yang teratur dan sistematis karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan bangsa. Kualitas pendidikan tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang makin pesat membawa perubahan alam pikir manusia, termasuk di dalamnya perubahan paradigma dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagai suatu proses pembudaya bangsa bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang menguasai pengetahuan, keterampilan, keahlian, serta wawasan yang sesuai. Kemudian D. Ruang lingkup profesi keguruan. Ruang lingkup profesi guru dapat pula dibagi ke dalam 2 gugus, yaitu gugus kemampuan profesional dan gugus pengetahuan dan pengusahaan teknik dasar profesional. Yang pertama, gugus kemampuan profesional. Gugus kemampuan profesional mencakup A. Merencanakan program belajar mengajar yang berisi merumuskan tujuan-tujuan instruksional, menguraikan deskripsi satuan bahasan, merancang kegiatan belajar mengajar, memilih media dan sumber mengajar, menyusun instrumental, informasi, dan lain-lain. B. Melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar yang meliputi memimpin dan membimbing proses belajar mengajar, mengatur dan mengubah suasana belajar mengajar, dan menetapkan dan serta mengubah urutan kegiatan belajar. Kemudian C. Menilai kemampuan belajar meliputi memberi skor atas hasil evaluasi, mentransformasikan skor menjadi nilai, dan juga menetapkan ranking. D. Menafsirkan dan memanfaatkan berbagai informasi hasil penelitian dan penelitian untuk memecahkan masalah profesional kependidikan. Kemudian, profil kemampuan dasar guru yang harus dimiliki sebagai seorang guru profesional yaitu pertama, menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber, menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian mendidik guna keperluan pengajaran. Kemudian yang kedua yaitu gugus pengetahuan dan penguasaan teknik dasar profesional, yaitu meliputi A. Pengetahuan tentang disiplin ilmu pengetahuan sebagai sumber bahan studi. B. Penguasaan bidang studi sebagai objek belajar. C. Pengetahuan tentang karakteristik atau perkembangan belajar. D. Pengetahuan tentang berbagai model teori belajar. E. Pengetahuan dan penguasaan berbagai proses belajar. F. Pengetahuan tentang karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, serta latar belakang konteks berlangsungnya proses belajar. G. Pengetahuan tentang profesi, sosialisasi, dan kulturalisasi. H. Pengetahuan dan penghayatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. I. Pengetahuan dan penguasaan berbagai media sumber belajar. C. Pengetahuan tentang berbagai jenis informasi kependidikan dan manfaatnya. K. Penguasaan teknik mengawali proses belajar mengajar. Dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.